Malam Sobat Home, haleluya. Kita ketemu lagi di tanggal 5 Oktober tahun 2024. Dan dari jam 6 sore tadi sampai besok jam 5.59 sore, kita sudah memasuki tanggal 4 Tishrei. Oke, kita masuk tanggal 4 Tishrei, di mana tanggal 4 Tishrei ini ada namanya Fast of Gedalia. Oke, ada Fast of Gedalia, ada puasa Gedalia. Oke, hari ini bangsa Israel melakukan puasa Gedalia, teman-teman semua. Tidak berasa ya, tidak berasa sekali bahwa kita ternyata sudah masuk tanggal 4 Tishrei. Ini cepat sekali teman-teman ya. Saya berasa baru juga Rosh Hashanah, kok udah tiba-tiba mau Yom Kippur, berasa cepat banget gitu kan. Berasa cepat banget, kayak berasa tidur ini kayaknya bener gak sih? Kok tiba-tiba bangun udah beda tanggal, udah beda waktu begitu ya. Jadi benar-benar wow, pergerakannya ini sangat kilat sekali teman-teman. Dan tidak terasa tinggal 1, 2, 3, 4, 5 hari lagi kita akan mulai memasuki 6 hari lagi kita akan memasuki namanya perayaan Yom Kippur. Haleluya. 6 hari lagi teman-teman ada perayaan Yom Kippur. So tanggal 13 adalah ibadah spesial Yom Kippur. So bagi teman-teman yang ingin join di ibadah perayaan Yom Kippur, datang nanti di home pada tanggal 13. Namun pada tanggal 6 besok hari nanti malam, besok malam kita ada perayaan Rosh Hashanah 5785 yang akan dirayakan di daerah Graha Raya di Reservoir Fortune. Jadi saya mengundang teman-teman untuk bisa mengikuti perayaan Rosh Hashanah 5785. PH bukanlah sekedar tahun-tahunan teman-teman. PH ada sesuatu hal yang sangat spesial dan sangat unik. Beberapa sudah saya singgung berkali-kali ya, khususnya dari tanggal 1, 2, 3 saya sudah singgung tentang Rosh Hashanah. Lalu tanggal 4 saya sudah mulai masuk tentang Tishrei dan juga mulai masuk tentang yang namanya Yom Kippur. Dan hari ini saya akan menyinggung lagi tentang Yom Kippur teman-teman. Jadi teman-teman harus mengerti dengan sangat bahwa ternyata Tuhan bergerak dalam waktu-waktunya. Dia bergerak dalam agendanya sendiri yang kita tidak bisa untuk ingkari teman-teman. So kalau kita berkata bahwa itu kan Yahudi, kita ini Kristen, kita ini bergeraknya beda. Wah, salah kaprah orang itu. Salah kaprah. Kenapa saya bilang salah kaprah? Karena jelas firman Tuhan itu tertera ya, teman-teman. Jelas firman Tuhan itu tertera dalam tulisan Paulus. Kita ini pohon zaitun liar yang dicangkokkan pada akar zaitun yang asli, pada pohon yang asli, sumber yang asli. Ketika pohon yang cangkokan, pohon yang sebenarnya bukan sumbernya digabungkan, kayak ibaratnya kayak disetek, digabungkan begitu ya teman-teman ya. Nah ketika digabungkan kan akarnya ini harusnya akan mempengaruhi si pohonnya ini yang dicangkokkan itu, yang disetek tersebut gitu loh. Artinya ketika digabungkan seperti itu harus bisa menangkap apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Apa yang terjadi pada firman Tuhan pada perjanjian lama. Firman Tuhan pada perjanjian lama ini bukan untuk kita lupakan. Atau sekedar pelajari secara teologi. No. Tapi firman Tuhan pada perjanjian lama ini harusnya kita bisa menangkap tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam musim-musim hidup kita. Apa yang menjadi rahasianya dia bagi hidup kita. Teman-teman, apakah kalian masih ingat tentang Bible quote yang sempat viral pada masanya ya? Bible quote itu viral tahun 90-an, saya lupa tahun 2000-an. Saya lupa 2000. Kayak di antara 2001 sampai 2003, saya lupa di antara itulah ya. Bible quote itu sempat viral di tahun 2000-an. Kenapa? Karena tiba-tiba sang penemu Bible quote itu mengatakan bahwa dia menemukan sebuah kode yang unik di dalam huruf-huruf Ibrani yang tertera dalam manuskrip lama ini kalau ditelaah. Nah, huruf-huruf Ibrani yang ditelaah itu, yang ada di perjanjian lama itu, ternyata semua membentuk kata Torah. Tapi tidak ditemukan pada kitab-kitab Deuteronomika. Ini unik loh teman-teman. Kok bisa hanya kitab-kitab Taurat saja yang disahkan dalam konsili, yang diakui dalam konsili sebagai kitab-kitab yang ada kodenya itu, yang tulisan Torah. Ini unik loh.
Jadi hal ini berarti bahwa sesungguhnya ada makna yang sangat khusus yang Tuhan mau taruh di dalam setiap kita. Untuk kita mengerti tentang perjanjian lama ini dengan baik. Khususnya lebih lagi teman-teman, kalau kita memperhatikan Yosua 1 ayat 8 ya. Kalau kita ingat Yosua 1 ayat 8 itu dikatakan, perkatakanlah firman itu siang dan malam, dan lakukanlah itu. Gitu loh. Nah kalau ini kan dikatakan, perkatakanlah firman itu siang dan malam. Bentar ya, saya buka dulu. Yosua 1 ayat 8. Oke. Nah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mulutnya harus mengucapkan kitab Taurat, dan harus direnungkan oleh Allah bawah sadar kita, oleh pikiran kita, sehingga apa? Mempengaruhi tindakannya kita. Kenapa orang dalam hidupnya dia tahu kebenaran, tapi yang dilakukan berbeda dari kebenaran. Dia tahu dia harus lakuin apa, dia tahu dia harusnya melangkah kemana, tapi kembali lagi ke hal yang sama, kembali lagi ke hal-hal dan pola-pola yang lain. Kenapa? Karena dia nggak berpatokan pada Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati. Jadi orang bisa bertindak berhati-hati dalam sikap laku tindakannya itu dan dalam sikapnya itu, karena dia tahu apa yang ada dalam kitab Taurat. Dia melakukan audio dan dia merenungkan. Artinya ada kinestetik dan masuk kepada yang namanya visualnya dia, teman-teman. Jadi Yosua 1 ayat 8 ini ngomongin bagaimana seseorang itu sangat penting dalam membaca firman menggunakan 3 kemampuan manusia. Audio, visual, dan kinestetiknya, perasaannya, feelingnya dia. Sehingga firman itu bisa diresapi, khususnya Pak kitab Taurat. Apakah ini maksudnya kita harus menjadi Yahudi, terhukum dengan terkongkong dengan kitab Taurat? Bukankah ditulis dalam perjanjian baru bahwa Taurat itu mendatangkan dosa dan semua selesai karena kasih karunia? Banyak yang berkata seperti itu kan teman-teman. Betul, ada kasih karunia Tuhan Yesus, tapi Taurat itu bukan berarti kita abaikan. Taurat bagi orang Yahudi itu berbicara, that is my identity. That is my identity. Kenapa? Kan Taurat itu menceritakan tentang Tuhannya, yang menceritakan asal usul dari hidup mereka. So, bagaimana ketika orang Kristen menyikapi tentang yang namanya Taurat Tuhan? Bagaimana orang Kristen mau menyikapi, mau menghidupi gaya hidup ini? Berapa banyak orang Kristen harus mengingat pentingnya kita menyadari tentang Taurat. Itu adalah identitas kita yang menjaga langkah hidup kita. Itu adalah identitas kita yang membuat kita mengenal Tuhan. Kalau kita hanya mengenal secara yang terlak dalam Alkitab bahasa Indonesia doang, itu susah. Tapi kalau kita mau masuk pada kedalaman dan apa yang ingin Tuhan nyatakan, itu akan powerful. Apalagi kalau kita sampai masuk dalam bahasa Ibrani, ya teman. Itu dalam. Teman-teman, kalau kau mengetahui tentang Kejadian 1 ayat 1, kata pertamanya aja, pada mulanya, Bereshit. Kalau kalian mempelajari itu dengan detail, itu awesome. Gokil. Apa yang Tuhan nyatakan itu gokil dari Kejadian 1 ayat 1 loh teman-teman. So, jadi di sini saya mengingatkan setiap kita, betapa pentingnya setiap kita untuk mengingat hal ini. Taurat ini bukan untuk kita lupakan atau sekedar dibaca. Tapi Taurat ini bagaimana kita harus memperkatakannya dan merenungkannya. Memperkatakan dan merenungkan. Memperkatakan dan merenungkan. Memperkatakan itu aja identik dengan pay. Lalu merenungkannya akan menstimulus tentang yang namanya hey-nya. Karena hey, salah satu maknanya itu juga berbicara bagaimana seseorang itu mau berjalan dengan segenap rasa menikmati kasih karunia-Nya Tuhan. Ya. Jadi di bulan ini kita mau menikmati kasih karunia Tuhan. Jadi kita butuh kinestetik. Kita perlu merenungkan firman. Nah, sekali lagi, kalau kita teman-teman mempelajari firman Tuhan ya tentang Roh Hasyana atau nama dalam Imamat 23, dan Tuhan berfirman kepada Musa. Katakan kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, bla bla bla. Jadi Tuhan ini sudah memerintahkan kepada orang Israel tentang perayaan. So, perayaan-perayaan dirayakan bukan dari keinginan pribadi,
Tetapi dikata Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan ini baik-baik. Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya agenda yang Tuhan tetapkan ini bagi orang Israel berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Musa. So, firman ini dengan jelas menegaskan Tuhan yang memerintahkan pada bangsa Israel. Baik, saya sudah singgung tentang Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian atau Atonement yang dikatakan di sana dirayakan setiap tanggal 10 bulan yang ke-7. Ada Hari Raya Pendamaian. Kenapa Hari Raya Pendamaian harus tanggal 10 terus di bulan yang ke-7? Secara manusia kita, cuma penanggalan. Tapi kalau kita mengerti maknanya, kita akan mengerti. Wow! Angka 10 berbicara Yod. Yod ada beberapa makna. Pertama, Yod berbicara tangan yang terbuka yang terangkat, lengan yang terbuka yang keangkat. Seperti lagi menyembah Tuhan. Yod berbicara tentang ilahi. Yod berbicara tentang yang namanya bagaimana Tuhan itu sebagai sang penguasa dan dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Teman-teman, YHWH diawali dari huruf Yod. Ya, YHWH itu diawali dari huruf Yod. So, itu sangat jelas gambarannya. YHWH, Yod, Hei, Vav, Hei. Ya. YHWH itu Yod, Hei, Vav, Hei. Ada Yod di sana. Terus ada 2 Hei. Oke, ada 2 Hei di sana. So, ketika kita berbicara musim ini adalah double grace, musim ini kita berbicara angka 5-nya ada 2, tahukah Anda itu identik dengan namanya sendiri yang tidak boleh diucapkan dengan mulut kita? Gokil gak, teman-teman? Ini awesome. Tahun ini kita nggak bisa bermain-main. Karena tahun ini berbicara tentang tahunnya Dia. Tahunnya Allah pencipta langit dan bumi yang kita sembah dalam nama Yesus loh, teman-teman. Ada amin. Bagaimana kita menyembah Dia. Inilah tahunnya Dia untuk semakin dinyatakan di muka bumi ini. Inilah tahunnya Dia untuk bagaimana kebesarannya, kemuliaan dinyatakan. Namun kita butuh Yod. Dalam Teshuf, dalam Yom Kippur dilakukan tanggal 10 itu butuh Yod. Mereka harus menyadari unsur huruf Yod di dalamnya. Karena tanpa mereka mengerti Yod, mereka nggak akan tangkap maknanya. Kenapa Yod dan angka 7? Kenapa Yom Kippur harus di tanggal 10 dan di bulan yang ke-7? Kenapa nggak di yang lain? Sepertinya Tuhan kayak, kalau bagi orang dunia, ya cuma iseng-isengnya Tuhan, betul gak? Karena kita nggak mengerti kacamatanya orang Ibrani. Kita menggunakan kacamatanya orang Indonesia. Kita menggunakan kacamatanya orang pada umumnya. Sehingga kita nggak akan mengerti maknanya itu. Kalau kita mempelajari dengan tepat, kita akan mengerti suatu hal yang luar biasa, powerful bagi hidupmu dan hidup saya. Sesuatu hal yang Tuhan nggak pernah bermain-main ternyata. Sesuatu hal yang ternyata di sana Tuhan lagi berbicara dengan sangat kuat bagi setiap kita. Oke. Yod. Oke, teman-teman. Yod itu adalah angka 10. Makanya ada tanggal 10 itu berbicara dengan huruf Yod. Oke, tadi saya sudah bilang Yod itu seperti tangan yang sedang terbuka, yang sedang menyembah Tuhan. Lalu Yod juga berbicara ternyata deep worship. Yod juga berbicara bagaimana tangan itu harus bekerja. Yod juga berbicara bagaimana ada yang ilahi, unsur ketuhanan bekerja. Untuk unsur Tuhan itu dinyatakan. Jadi sebenarnya perayaan Yom Kippur harus dirayakan di bulan di tanggal yang ke-10 itu. Karena Tuhan dari setelah Roh Hasyana, bangsa Israel itu mereka harus merendahkan dirinya dan berfokus dalam penyembahan untuk menyembah Tuhan. Berfokus menemui Tuhan dari hatinya yang paling dalam. Dengan penuh kesadaran dari hati mereka menyembah Tuhan dan berkata, Tuhan, tanpa Engkau saya nggak bisa apa-apa. Tuhan, ini aku butuh Engkau. Maka that's why Daud menciptakan lagu-lagu itu. Banyak lagu-lagu itu tentang Teshuvah. Bagaimana Daud menyadari kesalahannya, Daud menyadari kejatuhannya. Dan dia meminta pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Dia meminta kemurahan Allah.
Dan dengan tangannya sendiri Daud pernah berbuat dosa. Tetapi ketika Daud melakukan tesyufa, dia berbalik dan dengan tangannya ini dia pakai untuk mau menyembah Tuhan. Dan bagaimana dengan tangannya ini, dulu dia pernah membunuh banyak orang. Tapi dengan tangannya ini dia mencoba menegakkan apa yang Tuhan inginkan. Sekalipun harkat dan martabatnya direndahkan orang saat memindahkan tabut perjanjian. Tapi Tuhan membela Daud. Artinya di sini teman-teman, Yom Kippur dilakukan dalam hari-hari yang diisi dengan penyembahan. Penyembahan kepada Tuhan yang dari hatinya yang paling dalam, karena sadar betul tanpa Tuhan dia hanyalah sebutir debu tanah yang gak ada artinya. Dia menyembah Tuhan karena dia tahu bahwa dia butuh Tuhan Allah yang hidup. Dan dia tahu dalam kesehariannya, dalam bekerja dan kedua tangannya ini, kalau tanpa Tuhan, sia-sialah apa yang dia kerjakan. That's why kalau kita lihat teman-teman, ada tertulis kan, bahwa semuanya sia-sia di bumi ini, hampir semuanya sia-sia loh teman-teman. Oke, bentar saya carikan dulu ya. Saya ingat kalimatnya tapi saya lupa ayatnya di mana. Nah, ya saya carikan dulu ya. Nah, kalau gini ya, Mazmur 94 ayat 11 berkata seperti ini. Mazmur 94 ayat 11. Tuhan mengetahui rencana-rencana manusia, semuanya sia-sia belaka. Rencana yang tanganmu mau kerjakan semuanya sia-sia di mata Tuhan. Tanganmu melakukan sesuatu, tapi kalau Tuhan tidak berikan, sia-sia rencanamu itu. Apapun yang kamu mau lakukan, kalau tidak sesuai dengan hati Tuhan, gak ada artinya. Sedih kan? So dalam hidup kita butuh untuk menyesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan. Karena tanpa itu kita gak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan menyatakan isi hatinya lebih dalam lagi. Lebih daripada itu teman-teman, kalau kita membaca lagi ya, lebih dalam lagi nih. Oke, sebentar ya. Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh. Artinya apa? Kalau orang hidup dengan hati yang seenak udelnya dan tiba-tiba dipakai untuk merendahkan orang lain dan menganggap enteng segala hal, maka dia nggak akan menemukan pengertian. Sehingga apapun yang dipelajari itu tidak ada faedahnya. Itu kayak masuk kiri keluar kanan. Kalau seseorang itu hatinya dolak-dalik, maka Tuhan berkali-kali mengingatkan kita, janganlah kau mendua hati, janganlah ada bibir yang dolak-dalik. Kenapa itu ditekankan Tuhan berkali-kali di dalam Alkitab? Karena itu berbicara tentang ayat ini. Ketika jadi pencemooh, hatinya dolak-dalik, di depan ya, tapi di belakang dia bisa kayak jengkel, dia bisa marah dan menjatuhkan orang. Maka dia nggak akan pernah mengerti yang namanya rahasia kerajaan Allah. Dia nggak akan bisa mengerti pengetahuan-pengetahuan dari Tuhan. Lebih lagi dikatakan seperti ini. Pada Pengkhotbah 1 ayat 2 dikatakan begini. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia. Pengkhotbah ngomong semuanya sia-sia. Di dalam hidup kita semuanya sia-sia. Kenapa? Kalau nggak ada Tuhan yang menyertai engkau, kalau yang kau lakukan ternyata nggak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Lebih lagi, Pengkhotbah 2 ayat 15, Salomo berkata begini, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Loh, kok bisa? Sekelas Salomo menulis kitab Pengkhotbah, dia berkata, nasib yang menimpa orang bodoh akan menimpa dirinya. Kebayang teman-teman? Sekelas Salomo yang dikatakan banyak orang dia sangat berhikmat, sampai ratu negeri selatan mencari dirinya. Dia sampai menikahi 1000 istri begitu, tiba-tiba dia berkata bahwa nasib orang bodoh akan menimpa dirinya. Dan itu terjadi kenyataan loh teman-teman. Dia jatuh. Kok bisa?
Lihat kata Salomo. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Salomo menyadari hikmat tanpa Tuhan. Hikmat tanpa hati yang benar dengan akan Tuhan. Hikmat tanpa takut akan Tuhan. Hikmat tanpa hati yang mengerti didikan Tuhan. Semuanya dikatakan Salomo apa? Bahwa ini pun sia-sia. Bahkan dikatakan dalam Pengkhotbah 2 ayat 23. Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Saudara, ketika kau bekerja, apakah hatimu susah? Dalam bahasa Indonesianya mungkin gak terlalu enak ya. Dikatakan ketika kau hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Kalau kita mau menangkap dalam bahasa Ibrani atau dalam versi yang lain akan lebih menarik ya. Saya bukakan ya. Pengkhotbah 2 ayat 23. Saya percaya kita selalu membaca ayat-ayat ini, tetapi sepertinya hanya lewat belakang. Tapi pada saat malam hari ini, menuju Yom Kippur, saya akan mengingatkan betapa pentingnya ini terkait dengan tanggal 10. Oke. Ayat 23. Kalau versi yang lain dikatakan dalam KJV, for all his day are sorrows, and his travel grief. Travel grief. Yeah, his heart taketh not rest in the night. This is also vanity. Bahasa Indonesia ini nggak kelihatan jelas, tapi KJV sangat jelas. Bahwa pekerjaannya itu membuat dia sampai tidak bisa tidur nyenyak. Kalau engkau bekerja, kalau engkau melakukan sesuatu, tapi kayak yang membuat dirimu tidak bisa menikmati hidup, engkau bisa meninggalkan semuanya, engkau melupakan keluarga, engkau melupakan sahabatmu, engkau melupakan firmanmu, engkau melupakan persekutuan dengan Tuhan, engkau melupakan worship Tuhanmu. Sia-sia itu semua. Bahkan lebih lagi. Bahkan lebih lagi. Ini terkait dengan Pengkhotbah 3:19. Karena nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nah, perhatian ya. Nasib manusia sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Artinya nasib semuanya ujungnya adalah kematian. Kedua-duanya sama-sama punya nafas yang sama. Perhatian. Kedua-duanya sama punya nafas yang sama. Dan manusia tidak memiliki kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatunya adalah sia-sia. Jadi Salomo mengingatkan, harusnya ketika manusia bernafas, kalau dia nggak kembali kepada Tuhan, dia itu sia-sia, dia itu sama kayak binatang. Kenapa? Karena manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna, yang disuruh Tuhan untuk mengelola Taman Eden, memberi nama pada hewan-hewan kan. Ketika Adam berkata, ini namanya macan, maka itu dinamakan macan. Ketika Adam mengatakan, ini adalah kucing, dinamakan kucing. Tapi ketika manusia dia dalam dosa, mereka akan tunduk sama. Buktinya apa? Ketika kita ketemu hewan liar, kita akan langsung panik kan. Betul gak? Betul apa? Betul. Lihat ular, lihat harimau. Ya. Apa nggak panik? Saya ingat banget ketika sama saudara saya waktu lagi di Medan, kami lagi di hutan gitu kan, lagi jalan-jalan gitu, lagi trekking. Tiba-tiba dia dengar suara harimau. Langsung pawangnya langsung set. Ini kayaknya dari arah sebelah sini. Kita harus nanti begini. Wis, langsung waspada dia. Bahkan tiba-tiba ketemu orang utan. Nah, muncullah orang utan di depan. Wah, ini orang utan dikasih kode ini. Ini orang utannya agak jahat ya. Jadi kita begini-begini ya. Kalian harus gini. Saudara, manusia itu sekarang dalam nafas ya udah gak ada kemuliaan Allah lagi yang membuat kita harus tunduk sama hewan liar loh. Padahal harusnya manusia itu tuan atas hewan. Betul? Kita kehilangan otoritas dan dominion. So, kalau kita tidak kembali dalam Yom Kippur ini penuh dengan pengertian, kita harus kembali kepada hatinya Tuhan. Kembali menyembah dia. Gak ada artinya. That's why Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4. Tapi penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hal ini berkata dalam Yom Kippur yang dirayakan tanggal 10 itu. Seharusnya semua orang akan mulai berfokus menyembah dia.
bukan dengan kemampuannya sebagai manusia yang terbatas karena jatuh dalam dosa, tetapi dia kembali kepada esensi penciptaannya. Dalam kodrat ilahinya, mereka kembali kepada jalan Tuhan. Mereka berfokus mencari Tuhan. Mereka berfokus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan maka Paulus menuliskan, dan orang yang berdoa dalam roh pastinya tidak akan berdoa dalam akal budinya. Kenapa? Karena roh mengambil daya akal budi manusia. Karena roh menyampaikan segala sesuatu yang tidak kita ketahui langsung kepada Bapa di surga. So that's why teman-teman, di dalam Yom Kippur kali ini kita harus mengerti kenapa Yom Kippur harus dirayakan di tanggal 10 Tishrei. Salah satu maknanya saya ambil yang ke-10 Tishrei, makna dalam bulan ke-7-nya nanti, besok, hari Senin ya teman-teman. Step by step, jangan terburu-buru. Kalau kita terburu-buru nanti salah kaprah gitu. Dan pelan-pelan mengertinya. Sekali lagi saya ulang, Rosh Hashanah, setelah mendapatkan Mesias, setelah mereka melihat apa yang Tuhan inginkan, setelah suku Isyakar mengerti jalan-jalannya Tuhan, setelah kita mengerti petunjuk-petunjuk Tuhan, kita menyiapkan hati kembali. Karena kita tahu bahwa 1 tahun ini kita tidak akan bisa mencapai apa yang Tuhan beritakan, mencapai apa yang Tuhan janjikan saat Rosh Hashanah kalau kita berjalan dalam kuat dan gagah kita. Makanya Yom Kippur identik dengan tanggal 10 adalah huruf Yod, tangan. Bahwa dikatakan bahwa tanpa tangan Tuhan manusia nggak bisa apa. That's why firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangkit juga. Kenapa? Tangan Tuhan memegangnya. Manusia tanpa tangan Tuhan gak ada artinya. Hidupmu dan hidup saya tanpa Tuhan gak ada artinya. So kita harus penuh dengan kesadaran. That's why Yom Kippur semuanya balik merefleksikan diri. 1 tahun kemarin, berapa banyak saya mengingat Tuhan dalam menyembah. Berapa banyak waktu yang saya berikan pada Tuhan untuk menyembah Dia. Berapa banyak waktu saya dalam berdoa, dalam berbahasa Arab mencari Dia. Berapa banyak saya mengingat Tuhan, mengingat hukum-hukumnya. Bagaimana saya merenungkan hukum-hukumnya sehingga jalan-jalan saya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin sekali lagi bangsa Israel itu memang bangsa yang tegar tengkuk, makanya mereka belum bertobat. Mereka nggak mau menerima Yesus, betul. Tapi sudah ada banyak yang menerima Yesus yang menyebut dirinya Yahudi Mesianik. Mereka pada Yahudi Mesianik lah yang memberitakan rahasia-rahasia yang tersembunyi. Mereka kembali menggunakan konsep Yahudi untuk membuktikan firman Tuhan di Alkitab. Kenapa Tuhan berkata begini? Rahasianya ternyata ini. Kenapa di firman Tuhan katakan ini? Ternyata ada maknanya begini. Jadi firman Tuhan itu dahsyat loh. Nggak sekedar katanya. Berapa banyak dari kita yang berkata, kata pendeta ini, kata kak ini, kata pastor saya. Loh sedih loh kalau orang Kristen tidak mengenal Tuhannya sendiri loh. Kalau orang Kristen tidak mau menyembah Tuhannya dari hatinya yang paling dalam, itu sedih loh teman-teman. Makanya orang itu di dalam Yom Kippur ini mereka harus berpuasa. Khususnya pada hari ini mereka melakukan puasa Gedilah. Apa itu puasa Gedilah? Puasa Gedalia, bukan Gedilah, Gedalia. Mohon maaf ya, ada kesalahan. Ada puasa Gedalia yang dilakukan oleh orang Israel pada tanggal 6 ini. Apa puasa Gedalia? Puasa Gedalia ini, ini dilakukan oleh kelompok Royal Gedalia Ben Ahikam. Beliau adalah seorang gubernur dari tanah Israel untuk jangka waktu tertentu. Yang diikuti dalam pemerintahan itu adalah tentang kehancurannya pertama kali yang hancurnya bait suci pertama itu. Nah, Gedalia ini membunuh banyak membunuh dan kayak mengasingkan banyak orang-orang Yahudi yang komunitas-komunitas Yahudi yang kecil-kecil itu dari Israel setelah dihancurkan. Mereka diusir pergi ke Mesir di sana. So,
Hari ini mereka mau memperingati Gedalia setelah Rosh Hashanah. Nah, apa yang melakukan? Apa yang mereka lakukan dalam puasa Gedalia? Dalam puasa Gedalia mereka merenungkan Keluaran 32 ayat 11 sampai 14 dan Keluaran 34 ayat 1 sampai 10, teman-teman. Mereka merenungkan tentang bagaimana bangsa Israel ini jatuh. That's why kita bisa lihat ini sangat signifikan, teman-teman. Perhatikan ya, ini sangat signifikan. Sangat signifikan. That's why, sekali lagi, inilah alasannya kenapa pada Rosh Hashanah kemarin awal-awal Iram menyerang Israel. Tuhan mau ngasih tahu ketika memasuki Rosh Hashanah tiba-tiba ada serangan dari Iran. Kalau secara kacamata manusia, ya ini politik. Tetapi secara hukum Alkitab, secara profetik Tuhan mau ngasih tahu. Aku lagi memberitahukan umatku untuk sadar ada sesuatu yang sedang akan dikerjakan dan ini besar dampaknya. Dan banyak rahasia lainnya yang harus saya ungkapkan, tapi tidak di sini melainkan acara besok. So, teman-teman, kau mau tahu lebih dalam? Hadirlah perayaan Rosh Hashanah besok. Termasuk rahasia tentang 5785. Dan kalau kalian mau mempelajari lebih dalam tentang Yom Kippur, mari saksikan Today Message selama beberapa hari ke depan. So, tapi besok tidak ada Today Message ya teman-teman. Besok hanya ada ibadah. Lalu di hari Senin baru ada Today Message kembali sampai di hari Sabtu. Habis itu naikkan Yom Kippur. Setelah itu akan ada Today Message kembali khusus untuk menyambut perayaan Sukkot. Lalu dari tanggal 14 sampai tanggal 16 kita akan menyiapkan diri untuk perayaan Sukkot. Tanggal 17 Today Message khusus untuk Sukkot. 18 juga akan membahas tentang Sukkot. 19 akan membahas Sukkot. Dan perayaan Sukkot akan dirayakan tanggal 20. So, hari-hari ini kita akan dipenuhi dengan perayaan-perayaan yang sangat signifikan maknanya bagi hidupmu. Kamu bertanya, hanya merayakan saja buat untuk hirup pikuknya saja, hanya euforianya saja. Nah, itu dia, ampun dah. Haleluya. Kalian mau merayakan ini demi euforia atau istilah zaman now daripada FOMO? Atau kamu merayakan ini dengan pengertian betapa pentingnya perayaan-perayaan ini? Kenapa Today Message di saat-saat ini menggantikan daily devotion dan menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan perayaan ini? Karena maknanya sangat dalam. Sekali lagi saya katakan, Rosh Hashanah berbicara bagaimana shofar dibunyikan untuk membangunkan orang-orang Kristen. Untuk apa? Ketika orang Kristen dibangunkan saat Rosh Hashanah, mereka diingatkan, come on, kalian harus segera menyiapkan diri buat Yom Kippur. Untuk bertobat sama kalian bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalian harus menangkap hati Tuhan, sehingga jalanan hidup kalian dalam 1 tahun itu bisa baik adanya. Dan 2 hari setelah Rosh Hashanah itu, puncaknya Rosh Hashanah itu adalah perayaan puasa Gedalia. Tuhan sedang mengingat, come on, kalian harus berpuasa, sadari. Bangsaku, bait Allahku dihancurkan pada saat itu. Dan tahukah teman-teman, 51 tahun yang lalu, pada saat tepat perayaan Yom Kippur, bangsa Israel diserang besar-besaran. Makanya ada istilah yang namanya The Yom Kippur War. Pada tanggal 6 Oktober 2023 lalu, Yom Kippur War ini berusia 50 tahun. Saat ini sudah 51 tahun orang-orang Israel sedang mengenang Yom Kippur War. Mereka mengenang ini dengan penuh kesedihan karena mereka menyadari di saat tahun 1973 pada tanggal 6 Oktober saat Israel diserang oleh seluruh bangsa Arab, mereka hampir musnah. Tapi yang ajaib pada saat perayaan Yom Kippur itu, bagaimana Israel itu dikukuhkan oleh Allah. Bagaimana Israel itu ditolong oleh Tuhan. So, ketika di Yom Kippur ini, tanggal 10,
Mereka tahu dah yang ilahi akan menyatakan dirinya. Karena bangsa Israel sadar bahwa mereka hidupnya tanpa Tuhan adalah sia-sia, nggak ada artinya. That's why Paulus berkata bahwa semuanya adalah sampah. Dia tinggalkan semua yang dia pernah dapatkan dahulu. Posisinya, nama besarnya adalah semua sampah, gak ada artinya. Yang dia butuhkan apa? Tuhan maunya apa dan apa yang harus dia kerjakan. So di Yom Kippur ini, siapkan hatimu dengan baik. Rendahkan hatimu dengan baik. Karena kalian harus sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa menangkap apa yang menjadi isi hatinya. Tanpa dirinya sendiri, kita tidak bisa menjalani hari-hari kita dengan baik dalam menggenapi apa yang dia janjikan di tahun-tahun itu, di musim-musim itu. Kemarin waktu Rosh Hashanah, dan juga waktu kemarin saat Today Message khusus Yom Kippur yang hari pertama, saya juga sempat menyinggung apa yang terkait dengan Rosh Hashanah. Pesan yang sangat besar yang saya sangat excited buat PH ini. Saya sangat wow. The glimpse are amazing. Wow, God, the glimpse. Glimpse-nya aja udah bikin saya terpesona. Namun Tuhan berkata, "Nak, tahukah kamu, ini baru glimpse. Namun kamu tidak akan bisa masuk lebih dalam lagi kalau saya menggunakan kekuatan saya sebagai manusia. Kalau saya menggunakan kepintarannya saya sebagai manusia. Saya butuh merendahkan diri saya." Jadi bukan teman-teman, saya juga harus merendahkan diri saya. Dan saya harus mengatakan bahwa saya tidak ada artinya, saya tidak bisa apa-apa, dan saya butuh Tuhan yang menuntun saya. Sehari-harinya saya dalam menggenapi apa yang Tuhan inginkan, saya butuh Dia. Tanpa Tuhan, saya tidak ada artinya. Semuanya sia-sia. Oh, haleluya teman-teman. That's it. Pesan hari kedua tentang Yom Kippur. Kenapa dirayakan tanggal 10? Dan apa maknanya? Jadi hari ini, tepat kita mulai merayakan puasa Gedalia. Dan kita harus menyiapkan diri tentang apa yang akan terjadi. Jadi di Yom Kippur, wait and see ya, ketika ada something happening di Israel, artinya ini sangat signifikan. Di masa-masa ini, dari Rosh Hashanah sampai nanti Sukkot, ketika ada something terjadi dengan Israel, gempuran atau tiba-tiba ada serangan apapun dengan Israel, teman-teman, perhatikan baik-baik ini. Tandanya itu ada peringatan dari Tuhan, betapa pentingnya musim ini, kita harus memperhatikan semuanya. Jadi musim ini kalian tidak bisa bermain-main lagi. Kalian harus berubah. Saya juga harus berubah. Kita harus mengikuti jalannya Dia dan apa yang Ia inginkan. So teman-teman, mari sebelum kita tidur, izinkan saya melepaskan berkat imam atas hidupmu teman-teman. Dan saya dekretkan dan deklarasikan, di musim ini setiap kalian bisa memiliki hati yang penuh dan kerendahan hati. Hati yang penuh haus dan lapar akan Tuhan. Kalian akan dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan. Kalian akan dipenuhi roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kalian akan dipenuhi roh yang mencari dirinya. Bahkan kehidupan kalian akan mulai memperkatakan firman. Akan mulai merenungkan firman. Dan bertindak sesuai dengan firman. Saya dekretkan dan deklarasikan hari ini, bahwa mulai dari detik ini, kehidupan kalian akan semuanya mulai berjalan di dalam takut akan Tuhan. Dan penuh kehausan untuk mencari Tuhan. Dan saya pastinya melepaskan berkat imam atas kalian. Yevareha Adonai Feismereha. Ya'er Adonai Panaf Eleha. Fihunneha. Yesha Adonai Panaf Eleha. Feyashim Leha Shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap berkat imam ini turun dan terjadi atas hidupmu. Dan setiap berkat Tuhan dalam Keluaran 28 juga terjadi, Ulangan 28 juga terjadi atas hidupmu. Bahwa engkau menjadi kepala dan bukan naik, engkau akan naik dan bukan turun. Setiap pintu-pintumu akan terbuka. Dan kalian akan menemukan berkat dan kasih karunia Tuhan demi kasih karunia Tuhan di musim ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya, haleluya, amin. Oke teman-teman, thank you so much yang sudah menyaksikan live pada malam hari ini. Selamat beristirahat dan God bless you all. See you besok jam 6 sore.
See you ya. God bless you.